Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya melanjutkan ke Mbak Ratna Galih. Mbak Ratna Galih, aksi yang dilakukan 10 WNI ini menuai pujian ya. Kita juga sangat mengapresiasi ya begitu ya. Apa langkah atau pendekatan yang dilakukan demi membuka pintu kemanusiaan di Gaza. Tapi jadi pertanyaan kita juga gitu, apa sebenarnya yang mendorong Mbak Ratna Galih untuk melakukan aksi ini begitu? Ini biaya sendiri, urus sendiri, jalan kaki begitu ya. Maksudnya apa yang ingin dirasakan ataupun juga ingin disampaikan ke masyarakat? Apakah keluarga juga keberatan awalnya, mungkin bisa diceritakan kepada kita, Mbak? Baik, sebetulnya kalau ditanya alasan saya pribadi kenapa memutuskan untuk datang ke sana, sebenarnya kalau kita tanya diri kita masing-masing, pasti banyak sekali ya kalau ditanya pengen atau tidak untuk berangkat ke sana, mau atau tidak melakukan sesuatu yang konkret demi membela dan menyuarakan saudara-saudara kita yang sedang tertindas dan dalam jajahan di Palestina sana. Cuma memang pasti kapasitas orang yang berbeda-beda ya, ada keterbatasan tertentu mungkin dari segi waktu, dari segi kemampuan fisik dan lain-lain juga ya termasuk finansial juga. Kebetulan aku salah satu dari memang alhamdulillah yang termasuk beruntung bisa apa ya bebas bergerak untuk menyuarakan dan aku juga rasa kita punya sosial media, punya platform yang bisa kita gunakan dengan tepat gitu untuk membantu menyuarakan apa ya opresi yang sedang terjadi bagi saudara-saudara kita di Palestina khususnya di Gaza sana gitu. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi motivasi aku dan teman-teman, mungkin aku bicara untuk diri aku ya, tidak bisa mewakili rekan-rekan yang berangkat kemarin. Kalau aku pribadi, mungkin karena aku seorang ibu ya, aku melihat bagaimana kondisi dunia saat ini yang menurut aku sangat tidak baik-baik aja. Apa yang akan kita wariskan untuk mereka nantinya gitu? Apakah dunia yang memang menormalisasi sikap keji dari sebuah entitas yang menyebut diri mereka pemerintah dan negara dan sekarang menjadi sebuah negara Israel yang untuk kita sendiri orang Indonesia tidak mengakui negara itu. Apakah itu dunia yang akan kita wariskan untuk anak-anak gitu. Jadi sebetulnya untuk aku pribadi itu adalah teriakan seorang ibu yang merasa prihatin gitu ya. Mungkin dari rasa empati aku terhadap perjuangan mereka di sana dan kondisi kehidupan mereka di sana, di mana kalau misalkan aku bertanya jika itu terjadi pada diri aku, apa yang aku harapkan untuk warga dunia ini lakukan. Jadi mungkin karena hanya sebatas itu yang bisa aku lakukan, hanya sebatas itu memang langkah konkret yang bisa kami ambil, walaupun ujung-ujungnya memang masih belum bisa terrealisasikan kami marching menuju perbatasan di Rafah, tapi setidaknya kami berharap orang-orang di Palestina khususnya di Gaza bisa merasakan bahwa dunia sebetulnya sangat peduli gitu, walaupun memang posisi pemerintah-pemerintah sangat dilematis untuk bisa mengambil sebuah langkah yang nyata karena ya jatuhnya ini domino efek ya. Seperti Mhm. contohnya negara Baik. Mesir itu posisinya bertetangga dengan apa namanya Palestina dan Israel. Jadi apapun langkah yang mereka ambil pasti akan berpengaruh pada Oke. kestabilitas global seperti itu. Mhm. Baik, Mbak Ratna, tapi ada narasi juga yang menyebutkan bahwa sebenarnya apa yang ingin dibuktikan begitu, karena Anda berangkat dengan biaya sendiri, dengan waktu yang cukup dekat begitu, bahkan harus menggunakan jatah kontingen dari Malaysia, bukan dari WNI atau dari Indonesia sendiri begitu. Tanggapan Anda? Begini, menurut saya pribadi, jadi tolong kesampingkan narasi-narasi orang tentang apa yang kita lakukan atau siapa yang melakukan itu gitu. Karena isunya ini adalah saudara-saudara kita di Palestina. Jadi mau siapa yang berangkat, mau bagaimana caranya berangkat, sebenarnya itu menurut saya pribadi tidak relevan ya. Karena yang harus disuarakan dan harus menjadi highlight di sini adalah penderitaan saudara kita di Palestina gitu. Jadi siapapun yang Mhm. bisa berangkat, bagaimanapun cara kita berangkat, itu nggak masalah karena memang kami datang bukan mewakili negara atau mewakili pemerintah. Tidak, kami berangkat adalah mewakili kemanusiaan. Jadi menurut aku Mhm. isu-isu seperti itu harus dikesampingkan dan kita tetap fokus dengan tujuan apa yang pengen kita capai, yaitu menyuarakan solidaritas kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, terlepas bagaimana cara kita berangkat atau sama siapa kita berangkat. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Jadi narasi Oke. apapun yang ada di luar sana kayaknya nggak
juga penting ya untuk kita untuk kita tanggapi seperti itu, Mas. Baik, saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, ini soal perang antara Iran dan juga Israel, Anda sebelumnya juga sempat memberikan pernyataan sebelum perang ini terjadi. Nah, saat ini tampaknya kedua negara ini semakin panas perangnya, di mana Iran sudah menaikkan bendera merah, artinya sangat serius untuk menghadapi Israel. Begitupun Israel, Netanyahu yang menyebutkan perang ini akan berakhir ketika pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei ini tewas begitu. Tanggapan Anda, apakah akan panjang perang ini? Di Timur Tengah, perang itu selalu panjang, konflik itu nggak pernah pendek. Dan memang yang paling baru di sini adalah bahwa ancaman-ancaman terhadap kepala negara ini sesuatu yang baru. Biasanya kalau terjadi perang itu tidak diusik-usik lah untuk membunuh kepala negara gitu. Jadi ini sesuatu yang baru. Yang menarik ini, saat ini juga di Kanada, di pegunungan itu sedang bertemu 7 negara NATO, anggota NATO itu Pakta Atlantik, pakta militer yang terbesar dan terkuat di dunia. Pimpinannya Amerika Serikat, di situ ada Inggris, Prancis, Italia, Kanada. Nah, jadi mereka itu 3 hari bertemu nih. Yang kita tahu akan dibicarakan adalah pertama, bagaimana apakah bisa mencari jalan yang damai antara Iran dan Israel yang sama-sama memuaskan, win-win. Sebab kayaknya nggak mungkin kalau nggak win-win, pasti ada yang akan marah gitu kan. Yang kedua, apakah G7, Indonesia diundang, tapi Indonesia nggak hadir. Pak Prabowo memilih pergi ke Rusia, kalau saya nggak salah ya, untuk bertemu BRICS gitu. Jadi di situ posisi Indonesia sudah jelas bahwa posisi Indonesia ini adalah membela Palestina. Sebelumnya 2 minggu lalu waktu Presiden Macron dari Perancis ke Jakarta, itu kan ada bikin statement bersama pers bahwa Perancis dan Indonesia menyetujui adanya 2 negara, solusi 2 negara gitu. Yeah. Jadi ini 10 orang Indonesia yang ke sana, perempuan semua ini adalah pahlawan yang mengikuti anjuran pemerintah supaya 2 solusi damai kayak gitu. Yang paling penting di sini adalah dalam pertemuan G7 itu, kalau diputuskan bahwa tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan antara Israel dan Iran, G7 mengambil sikap untuk memusuhi Iran. Kalau itu terjadi, artinya terjadi pengkeroyokan terhadap Iran. Dan apakah Iran akan diserang seperti dulu Irak diserang habis-habisan oleh koalisi yang dipimpin Amerika dan anggota-anggota NATO. Di sini tanda tanyanya. Cuman fakta barunya adalah di sini udah ada sebuah organisasi namanya BRICS yang ada Rusia, ada Indonesia di dalamnya, yang juga lebih menurut saya lebih independen gitu. Mencoba mencari solusi juga. Di BRICS itu ada 2 negara superpower, ada Tiongkok yang teknologi militernya luar biasa, dan ada Rusia juga. Dan di sini makanya kalau tidak hati-hati 2 blok ini akan bertempur gitu, karena akhirnya akan Israel menjadi proksinya negara-negara Barat, Iran tidak menjadi proksi siapapun juga, tetapi terus meneruskan perjuangan mereka. Dalam hal ini ya pemerintah Indonesia harus lebih aktif lagi sekarang. Sudah aktif pemerintah Indonesia, tapi jangan sampai sekarang ini seolah-olah negara lain seperti Turki yang mengambil inisiatif. Indonesia mesti bicara nih. Presiden kita diharapkan membuat sebuah pernyataan lah gitu. Karena harapan orang Palestina, harapan orang Iran, negara-negara Timur Tengah adalah pada Indonesia yang memimpin gerakan non-blok dan sampai sekarang diketahui netral. Itu posisi yang paling bagus. Namun membela manusia. Baik, beban ada di tangan kita begitu ya, sebagai negara non-blok dan juga masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan terhadap warga Palestina, terutama masyarakat Gaza. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, Nasir Tamara, wartawan senior dan juga aktivis solidaritas bela Palestina Ratna Gali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.